Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 5, subtema 1, dan hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, sekarang sudah siapkan belajarnya? Insya Allah siap. Materi pelajaran kita hari ini mengenai menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca. Sebuah informasi dapat disajikan melalui gambar. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara saksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati, supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Latar belakang objek utama yang perlu kita amati tercakup dalam pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait gambar. Ayo perhatikan contoh berikut. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Informasi yang diperoleh dari gambar di samping adalah, pada pagi hari, cuaca sedang turun hujan. Jonas pergi ke sekolah diantar oleh ibu. Saat hujan, suhu lingkungan menurun menjadi lebih rendah, dan udara menjadi lebih dingin. Materi pelajaran selanjutnya yaitu menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan salah satunya dengan teks percakapan. Pada teks percakapan, terdapat 2 atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Jika berperan sebagai penyimak percakapan, perhatikan apa yang disampaikan masing-masing tokoh dengan saksama. Contoh informasi tentang keadaan cuaca. Esok hari, sebagian besar wilayah Makassar berpotensi hujan ringan. Kota Parepare pada pagi hari berawan. Siang hingga sore hari mendung. Pada malam hari terjadi hujan ringan. Contoh menceritakan informasi dalam teks percakapan yaitu sebagai berikut. Di sini ada percakapan antara Abi dan Fatih. Abi berkata, "Bagaimana perakiraan cuaca esok hari ya?" Fatih menjawab, "Di daerah Makassar, sebagian besar hujan ringan, Abi." Abi bertanya lagi, "Bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota ini?" Fatih menjawab, "Pagi hari berawan, siang hingga sore hari mendung, dan pada malam hari terjadi hujan ringan." Kemudian, materi selanjutnya menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Informasi dapat kita peroleh salah satunya melalui teks. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir dari paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat di dalam paragraf. Coba kita perhatikan
teks berikut ini. Persahabatan matahari dan awan. Matahari dan awan telah menjalin persahabatan sejak lama. Mereka saling berbagi suka maupun duka. Suatu hari, matahari terlihat sedang kesal. Matahari berkata, "Aku tidak akan mengeluarkan sinar terikku untuk bumi." "Mengapa begitu, teman?" tanya awan. "Aku kesal kepada manusia," jawab matahari. "Mengapa kamu kesal kepada manusia?" tanya awan. "Mereka sering tidak disiplin dan bertindak sesuka hatinya. Aku sudah membangunkan manusia di pagi hari menggunakan sinarku yang lembut. Namun, mereka tetap tidak mau bangun. Saat siang hari, mereka malah bermain. Pada saat itu, sinarku sudah terik. Seharusnya mereka beristirahat saja di rumah. Sinar terikku dapat membuat kulit mereka terbakar." Jelas matahari. "Manusia tidak bermaksud seperti itu, teman. Sinar terikmu membuat cuaca menjadi cerah. Jadi, manusia ingin memanfaatkan cuaca cerah untuk bermain," ucap awan. Matahari terlihat menyimak ucapan awan. Setelah dipikir-pikir, ucapan sahabatnya itu ada benarnya. "Coba kamu bayangkan, jika kamu terus bersembunyi di balik tubuhku, hujan akan turun sepanjang hari. Manusia menjadi sulit untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi, mereka ingin bermain saat engkau menampakkan wajahmu," jelas awan kembali. Matahari mengangguk menyadari ucapan sahabatnya tersebut. Kini, matahari tidak kesal lagi. Matahari kembali menunjukkan sinarnya agar manusia bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, anak soleh-soleha, kita sudah menyimak teks matahari dan awan. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks. Mula-mula, kita baca pertanyaan dengan saksama. Kemudian, kita cari jawaban pertanyaannya di dalam teks. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah matahari dan awan. Yang kedua, apa yang membuat matahari kesal? Jawabannya, matahari merasa kesal karena manusia sering tidak disiplin. Yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Jawabannya, yang dilakukan oleh manusia sehingga matahari kesal adalah manusia sering bertindak sesuka hatinya. Kemudian, yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jawabannya, jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari bumi, karena sinar matahari sangat dibutuhkan oleh manusia dan bumi. Nah, anak soleh-soleha, terdapat juga kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Informasi dapat kita tuliskan dalam bentuk teks dengan tema tertentu. Setiap tema yang kita tuliskan informasinya pasti memiliki kata khusus. Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat difahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Jika kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya, kita bisa menandai dan mencatat istilah tersebut. Setelah itu, kita dapat mencari makna dari istilah tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo kita perhatikan contoh kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca berikut ini. Kelompok kata sejuk dan awan tebal berarti menunjukkan keadaan cuaca berawan. Dingin dan petir menunjukkan keadaan cuaca hujan. Gelap dan awan hitam menunjukkan keadaan cuaca mendung. Keadaan panas dan terik menunjukkan cuaca cerah.
Nah, sekarang coba perhatikan contoh membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca berikut ini. Yang pertama, kata sejuk. Kita bisa membuat kalimat saat cuaca berawan, udara menjadi sejuk. Kemudian, awan tebal. Kalimatnya, awan tebal mulai menutupi cahaya matahari. Kemudian, dingin. Udara menjadi dingin saat hujan turun. Selanjutnya, petir. Kalimatnya, hujan sangat deras disertai petir. Kemudian, panas. Udara terasa sangat panas di siang hari. Selanjutnya, terik. Saat siang hari, matahari bersinar sangat terik. Selanjutnya, gelap. Saat cuaca mendung, awan menjadi tampak gelap. Saat cuaca mendung, awan menjadi tampak gelap. Dan yang terakhir, awan hitam. Kalimatnya, awan hitam menandakan cuaca mendung. Selanjutnya, kita dapat membuat daftar kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Kita sudah belajar mencari informasi dari teks tentang keadaan cuaca. Pada saat kita membaca teks tentang keadaan cuaca, kita dapat menemukan kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Kita juga dapat menemukan kata-kata khusus dari teks yang dibacakan oleh guru atau teman kita. Arti kata-kata khusus dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, kata berawan mempunyai arti diliputi oleh awan. Cuaca berawan ditandai dengan sinar matahari yang tertutup oleh awan. Sekarang, coba kita perhatikan menentukan arti kata yang berhubungan dengan cuaca. Kata awan artinya kelompok butiran air, es, atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Hujan artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kata matahari artinya titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Kata mendung artinya awan yang mengandung hujan. Kata petir artinya kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Sekarang waktunya ayo berlatih. Nah, anak soleh-soleha, buatlah teks percakapan tentang keadaan cuaca. Tuliskan di buku tematik. Kemudian, praktikkan membacakan percakapan tersebut bersama orang tua atau saudara Ananda. Insya Allah Ananda bisa mengerjakannya. Selamat mengerjakan! Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.